Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi Pesta Perubahan yang beranggotakan Muhammad Humam Abrar 1801010171, Novi Rizky Saputri 180101010189, Ahmad Faisal Al-Farazi 1801010199. Yang pertama ada merancang sebuah pesta. Rancangan sebuah pesta tentu saja tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai dan siapa audien atau halayak yang ingin disasarkan. Keduanya tentu tak dapat digabungkan begitu saja dengan alasan constraint. Sebuah pesta yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar keluarga umumnya lebih bersifat sebagai pemberitahuan resmi. Demikian pula dengan pesta perubahan. Harus jelas betul kita memisahkannya, apa tujuan dan siapa sasarannya. Kita tidak mungkin membuat pesta untuk keluarga besar tetapi dengan suasana untuk kalangan eksternal. Untuk merancang sebuah pesta, dibutuhkan 8 elemen. Yang pertama ada tujuan atau pesan. Tujuan dari pesta ini adalah menciptakan dukungan untuk suatu perubahan. Dukungan itu akan tampak pada kebersamaan, penerimaan, keterbukaan, inisiatif, dan lain-lainnya. Yang kedua ada organizer. Dibutuhkan sebuah tim khusus yang merancang seluruh suasana dan acara. Organizer mempersiapkan segalanya mulai dari diagnosis masalah, suasana yang hendak dihasilkan, siapa saja yang terlibat, apa peralatan yang dibutuhkan dan mengapa demikian. Yang ketiga ada peralatan pesta. Sebuah pesta memerlukan perlengkapan seperti tenda, balon, dekorasi, sound system, alat-alat musik, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan pesta perubahan. Dibutuhkan peralatan pendukung seperti sebuah pesta, emblem, slogan, dan yang lebih penting adalah orang. Orang tersebut harus terdiri dari pemegang otoritas. Mereka perlu membuat sayembara yang dikompetisikan yang ada kalanya bisa melibatkan keluarga. Yang selanjutnya ada informasi. Informasi yang baik tersebar secara merata ke seluruh segmen organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan memberikan umpan balik kepada pemberi informasi. Yang selanjutnya ada suasana. Suasana bersifat fisik seperti apa yang dirasakan, didengar, diucapkan, dilihat, tetapi juga kultural, bahasa tubuh, slogan, cerita, dan sebagainya. Selanjutnya ada tata tertib. Untuk menjadikan perubahan sebagai pesta dibutuhkan tata tertib yang dimengerti dan disepakati semua pihak. Yang selanjutnya ada artistik. Sebuah pesta harus menarik dan artistik. Pesta itu sesungguhnya hanyalah alat, yaitu alat untuk membuat perubahan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang terakhir ada audiens atau undangan. Yang selanjutnya yaitu The Seven Essentials of Encouraging. Causes and Posner 2003 memperkenalkan 7 kunci utama untuk merangsang perubahan. Yang terdiri atas yang pertama, standar yang jelas. Supaya berhasil dalam menggerakkan perasaan sangat mutlak dibutuhkan kesamaan visi tentang standar yang harus dicapai. Standar itu tidak dapat berupa sasaran, nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip. Yang kedua, harapan kesempurnaan. Standar tinggi ini akan dimungkinkan kalau pemimpin menaruh hatinya di sana. Artinya ia meniupkan roh kehidupan lewat pikiran-pikiran dan perasaan-perasaannya secara rutin berkesinambungan. Yang ketiga yaitu berikan perhatian. Meniupkan roh memberikan perhatian dan aktif berkeliling mengunjungi stafnya dimanapun mereka berada. Ia dikenal sebagai atasan yang bersahabat dan mengenal masalah-masalah mereka dengan jelas. Yang keempat, personalisasi pengakuan. Pengakuan atau penghargaan perlu diberikan untuk mengingatkan kembali atau dengan kata lain, pengakuan adalah sebuah upaya untuk meneguhkan seseorang.
Yang kelima, rayakan keberhasilan bersama. Setiap keberhasilan harus dirayakan. Perayaan itu sendiri tidak harus berupa pesta yang sangat mewah. Sebuah pesta sederhana dapat saja diselenggarakan untuk merayakan pencapaian suatu tahap dan layak sebuah pencapaian prestasi pasti ada pihak-pihak yang dinilai berjasa dan layak diberi penghargaan. Yang keenam, berikan cerita. Cerita adalah bagian kebudayaan yang merangsang imajinasi, inspirasi, dan semangat. Cerita dipercaya mampu menggerakkan hati dan pikiran. Cerita-cerita yang bagus akan menggerakkan tindakan, menyentuh manusia, mengajarkan sesuatu, dan menimbulkan daya ingat yang kuat. Yang ketujuh yaitu memberikan contoh. Pemimpin yang baik dan mengerti arah perubahan akan memimpin dengan contoh. Ia berada di depan, berkorban demi kebaikan. Ia mengajak yang lain berkorban tanpa harus merasa susah. Ia memberikan penghargaan, bonus, atau kenaikan penghasilan. Yang selanjutnya yaitu menciptakan atmosfer untuk perubahan. Dalam menciptakan perubahan, kita perlu menciptakan atmosfer kondusif yang membuat semua orang bergerak beriringan dan melakukan perubahan dengan senang hati. Sebab pada dasarnya bukan keengganan terhadap perubahan yang ada di manusia, melainkan ketidaknyamanan diubah persiapan untuk melakukan perubahannya. Di antaranya adalah yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang bersahabat. Manusia berkomunikasi bukan hanya dengan kata-kata, tubuh pun berkomunikasi. Banyak orang hanya mengubah isi kepalanya saja semenjak sekolah, sedangkan tubuhnya tidak terbentuk. Tubuh berbicara lewat berbagai cara, ukuran, getaran, kecepatan, dan gerakan, serta kemasan. Yang kedua, gunakan simbol-simbol perubahan. Manusia berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Itulah kelebihan manusia bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia dapat memahami simbol-simbol dengan baik. Semakin tinggi tingkat yang dicapai seseorang, akan semakin simbolik komunikasinya. Yang ketiga, gunakan pihak ketiga yang mereka sukai dan hormati. Orang-orang ketiga yang kredibel punya keahlian khusus, jujur, dikenal luas, dan enak dilihat. Dapat digunakan atau diminta bantuannya untuk mencairkan suasana. Yang keempat, berikan pelatihan lintas sektoral. Untuk berubah diperlukan kapasitas dan kemampuan untuk berubah. Kemampuan mereka untuk berubah kan sangat ditentukan oleh input yang mereka miliki. Yang kelima, kirim mereka keluar. Jalan-jalan dapat membukakan mata mereka yang sudah terlalu lama berkutat di dalam dan terperangkap oleh rutinitas. Pada dasarnya manusia memang senang diajak jalan-jalan. Yang keenam, temukan kehebatan bawahan. Kita tentu sudah biasa mencari atau menemukan kesalahan orang lain. Sekarang marilah kita membuka telinga lebar-lebar untuk mencari kehebatan atau karya-karya yang luar biasa dilakukan kolega, anak buah, atau bawahan kita. Yang ketujuh, ganti bagian tertentu. Mulailah perubahan dengan mengganti bagian-bagian fisik tertentu dalam perusahaan. Misalnya lampu yang sudah tua, redup, dan tidak seragam warnanya dengan lampu-lampu yang lebih terang. Yang ke-8, tumbuhkan kepercayaan. Perubahan pasti menimbulkan kecurigaan. Maka dari awal mulailah bekerja dengan kepercayaan. Yang ke-9, berikan ownership perubahan pada mereka. Perubahan memang agenda penting Anda, tetapi tidak akan pernah berhasil dengan baik bila hanya menjadi milik Anda sepenuhnya. Maka berikan atau keahlian kepemilikan perubahan itu kepada agen Anda, lalu kepada seluruh karyawan. Yang ke-10, tunjukkan bahwa perubahan menguntungkan sebuah pihak. Pemimpin harus mampu menunjukkan kepada semua bawahannya bahwa perubahan itu berhasil akan sangat bermanfaat bagi mereka semua. Jangan hanya menggunakan perspektif perusahaan dan atasan, melainkan menggunakan perspektif bersama. Yang ke-11, lakukan pertemuan rutin. Pertemuan yang dirancang secara rutin, efektif, dan menyenangkan dapat memperlancar arus perubahan. Dalam pertemuan tersebut segera diperoleh informasi serta diambil keputusan yang harus segera ditinjak lanjuti. Yang selanjutnya yaitu alasan manusia enggan berubah.
Alasan mengapa manusia enggan berubah yang berhasil diidentifikasi oleh John C. Maxwell. Yang pertama, perubahan itu bukan datang dari diri orang tersebut. Yang kedua, gangguan terhadap rutinitas. Yang ketiga, perubahan menimbulkan kekuatan-kekuatan terhadap sesuatu yang baru. Yang keempat, tujuan perubahan tidak jelas. Yang kelima, perubahan menimbulkan rasa takut kegagalan. Yang keenam, pengorbanan yang diberikan terlalu besar. Yang ketujuh, sudah sangat puas dengan kondisi sekarang. Yang kedelapan, pikiran-pikiran negatif. Yang kesembilan, para pengikut tak punya respek pada pemimpinnya. Yang kesepuluh, kecemasan seorang atasan. Yang kesebelas, perubahan bisa berarti kehilangan sesuatu. Yang 12, perubahan menuntut tambahan komitmen. Yang ke-13, berpikir sempit. Yang ke-14, yaitu terperangkap tradisi. Selanjutnya adalah perubahan dapat dijadikan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Seorang pemimpin harus dapat membuat agar perubahan benar-benar menjadi sebuah pesta ketimbang sesuatu yang menghimpit dan menakutkan. Dalam pesta itu, setiap orang diundang untuk hadir dan bersama-sama merayakannya. Selanjutnya yaitu pemimpin perlu menetapkan sasaran dan standar yang jelas, mengharapkan standar yang sempurna dan inspiratif, memberikan perhatian, mempersonalisasi pengakuan secara customized, memberikan contoh-contoh dan cerita, serta merayakan keberhasilan secara bersama-sama. Lebih dari itu semua, diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan suasana atau atmosfer yang sejuk, namun tetap bersemangat untuk menggalang perubahan. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.